Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta burung, salam lestari, sejahtera burungnya, bahagia tuannya. Nah teman-teman, hari ini saya mau mengupdate keadaan burung emprit kaji yang kita panen beberapa hari yang lalu ya, lebih kurang 3 hari yang lalu. Nah burungnya teman-teman alhamdulillah sudah tumbuh dengan sehat ya. Jadi hari ini sambil cerita-cerita sambil kita meloloh burungnya ya. Sebelum kita loloh, kita keluarkan dulu supaya kelihatan ya burungnya sudah sebesar apa. Nah ini dia teman-teman burung yang kita panen 3 hari yang lalu ya. Kemarin burung ini bulunya belum selebat ini ya. Kemarin bulunya masih menjarum ya. Nah alhamdulillah setelah kita loloh 3 hari kita lihat perkembangannya cukup sehat teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri perkembangan bulu di tubuhnya, baik bulu sayap maupun di tubuhnya itu berkembang dengan sangat baik ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Terus burungnya juga lahap sekali teman-teman ya, makannya sangat lahap dan mudah sekali kita suapi. Ini masih ada sisa yang saya suapin jam 10 tadi ya, masih ada ya. Kayaknya ini masih belum perlu diloloh lagi ya. Meloloh burung emprit kaji ini teman-teman, saya hanya memberikan beras ya, beras yang sudah direndam. Nah ini sengaja berasnya saya rendam, kemudian airnya saya biarkan ya, supaya pada saat kita menyuapi burungnya itu airnya juga ada yang ikut masuk ke dalam tubuh burungnya, sehingga tidak perlu kita berikan air secara khusus ya, cukup melalui air yang ikut di beras ini saja. Itu teman-teman ya. Coba kita suapin satu. Nah mudah sekali teman-teman ya, hanya pakai sumpit seperti ini yang kita buat seperti ini. Menjepit berasnya juga mudah, kemudian menyuapi burungnya juga mudah sekali dengan sumpit ini. Itu teman-teman ya. Kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang meloloh dengan menggunakan bubur bayi ya, baik bubur Cerelac ataupun bubur Promina yang rasa apa itu namanya, beras merah ya. Nah pengalaman saya waktu mengambil anakan yang pertama kemarin, saya loloh dengan bubur Cerelac beras merah itu hasilnya tidak terlalu bagus ya teman-teman. Kenapa saya bilang tidak terlalu bagus? Karena saya perhatikan anak yang saya loloh dengan bubur Cerelac itu tidak terlalu sehat ya, tidak selincah burung yang saya loloh dengan menggunakan beras. Terus yang kedua masalahnya lagi, karena bubur Cerelac itu kita campur dengan air ya, kotoran dari burung emprit ini cenderung basah teman-teman ya, cenderung basah dan encer, sehingga kalau burungnya buang air di dalam sarangnya, itu sarangnya akan jadi kotor teman-teman ya. Kemudian kotorannya itu juga akan menempel di bulu-bulu burungnya ya, sehingga burungnya itu tampak kucel sekali, tampak kurang sehat ya. Makanya ini saya sengaja loloh dengan
beras yang direndam, hanya beras saja ya, tidak ada campuran yang lainnya, tidak dicampur pur dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat burungnya sehat sekali ya, perkembangannya juga sangat bagus. Nah, kalau pakai beras yang direndam ini, bisa teman-teman lihat ya, kotoran yang ada di sarangnya ini sangat kering teman-teman ya. Jadi kotorannya itu sangat kering. Kenapa saya bisa katakan kalau kotorannya kering berarti itu burungnya sehat? Karena ini kita bandingkan dengan kotoran yang ada di sarang aslinya ya, sarangnya di alam. Waktu saya ambil kemarin memang saya perhatikan kotoran di sarangnya itu kering seperti ini ya, persis dengan yang ada di sarang yang ini ya. Jadi kotorannya itu kering, tidak basah, kemudian bentuknya itu cenderung panjang-panjang teman-teman ya. Nah, ini contohnya nih ya, dia cenderung panjang-panjang seperti ini. Berbeda kalau kita berikan lolohan dengan beras merah, dengan bubur bayi ya. Nah, itu kotornya itu encer ya, tidak ada bentuknya. Jadi kalau nempel di sarang itu keringnya juga lama teman-teman, sehingga nempel di burungnya, kemudian burungnya itu terlihat kucel dan kurang sehat. Terus yang kedua, pengalaman saya ya, mungkin pengalaman teman-teman yang lainnya berbeda. Dulu waktu saya lolo dengan bubur bayi itu, kayaknya pencernaan burungnya juga bermasalah. Kenapa saya bilang bermasalah? Karena pada saat burungnya buang air ya, burungnya membuang kotoran, itu masih banyak kotorannya itu yang nempel di anusnya teman-teman. Jadi sepertinya dia itu buang airnya kurang tuntas kayak teman-teman ya, sehingga di anusnya itu masih banyak yang nempel. Terus lagi saya perhatikan juga di bawahnya ini, di bawah perutnya ini, itu membengkak teman-teman, seperti ada sesuatu di dalamnya, ada kotoran yang tidak keluar. Nah, sehingga waktu itu ada satu ekor yang mati ya, mati karena kondisi gizinya mungkin yang kurang baik atau pencernaannya, karena memang saya lolo dengan bubur bayi ya, saya lolo dengan bubur bayi. Nah, ini yang kedua ini saya coba lolo dengan beras saja, ternyata hasilnya cukup bagus teman-teman ya, hasilnya cukup bagus, kemudian burungnya juga terlihat sehat, perkembangannya juga bagus. Nah, masalah apakah gizinya ini cukup atau tidak hanya dilolo dengan beras yang direndam ini, nah ini menurut saya cukup teman-teman ya. Karena waktu itu waktu ngambil burung yang pertama itu sudah ada yang mati satu dan kondisi anak-anaknya itu kurang sehat. Itu saya tangkap induknya, kebetulan induknya itu tidak jauh dari rumah. Saya tangkap, saya masukkan ke sangkar, kemudian induknya itu hanya saya beri biji millet putih ya. Jadi biji millet putih itu yang saya kasih ke induknya, kemudian induknya menyuapi anaknya ya. Jadi otomatis yang dimakan anaknya itu hanya biji millet itu saja, tidak ada yang lain. Tapi hasilnya anak burung itu kembali sehat teman-teman. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa memang burung ini burung pemakan biji ya. Jadi dari biji-bijian saja gizinya itu sudah tercukupi. Jadi tidak perlu kita berikan campuran pakan yang lain selain biji ya. Misalnya kita berikan pur ayam atau pur burung yang lainnya ya, seperti pur leopard dan sebagainya, itu tidak perlu ya, itu menurut saya, karena itu diperuntukkan untuk
burung-burung pemakan buah dan pemakan serangga. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk melolo burung jenis emprit ini ya cukup dengan biji-bijian ya, cukup dengan beras yang direndam seperti ini. Terus kenapa tidak dilolo dengan millet saja, millet putih atau millet merah misalnya? Nah, karena tidak saya lolo dengan millet, saya perhatikan di sangkar burung emprit dewasa itu kalau makan millet itu bijinya itu, maksud saya kulitnya itu dibuang teman-teman. Jadi yang diambil itu hanya isinya. Nah, kalau kita lolo dengan anakan empritnya ini, otomatis kulitnya juga harus kita buang teman-teman, kita ambil bijinya saja. Nah, itu tentu akan sangat merepotkan ya, membuang biji millet satu persatu. Nah, jadi cukup kita lolo dengan beras yang direndam seperti ini. Nah, apakah ini repot teman-teman? Saya kira tidak terlalu repot ya. Hanya memang agak memakan waktu dibandingkan dengan kita melolo dengan bubur bayi ya, dengan pakai apa itu, alat suntikan itu. Memang cepat, satu burung hanya beberapa detik sekali suntik sudah penuh ya. Sedangkan kalau pakai beras seperti ini, kita sumpit seperti ini ya, paling tidak kita butuh waktu 5 menit lah untuk menyuapi atau melolo burung-burung ini sampai dia kenyang. Nah, cuman teman-teman tidak usah khawatir ya, 5 menit itu ya tidak terlalu lama lah ya, waktu yang cukup singkat. Karena burung ini tidak mesti kita suapin setiap 1 jam atau 2 jam ya, seperti burung-burung pemakan serangga atau pemakan buah. Burung ini kalau kita sudah suapin ya sampai temboloknya ini penuh teman-teman. Nah, kalau temboloknya sudah penuh seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, ini ada beras. Ini kalau sudah sangat penuh, itu tahan hampir setengah hari bahkan lebih teman-teman ya. Ya, untuk persiapan selama lebih dari setengah hari kalau memang kita suapin sampai benar-benar penuh temboloknya itu, sampai burungnya tidak mau lagi membuka mulutnya. Nah, itu sudah cukup ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung ya, yang ada anakan emprit mau dilolo pakai apa ya, saran saya cukup pakai beras yang direndam saja ya. Nah, airnya biarkan seperti ini teman-teman ya, seharian tidak apa-apa, tapi ini hanya sehari. Kalau untuk besok ini harus diganti ya, karena sudah baunya sudah berubah. Nah, airnya ini sengaja dibiarkan ini sekalian untuk minum burungnya ya. Jadi ada sedikit air yang ikut di berasnya, di biji berasnya ini, sehingga burungnya tidak perlu kita berikan minum secara khusus. Kelebihannya yang kedua, dengan pemberian air seperti ini, burungnya tidak kelebihan minum air teman-teman ya. Jadi burung ini kalau kelebihan minum air juga dia akan mencerit, perutnya juga akan kembung teman-teman, sehingga itu akan berpengaruh terhadap perkembangan burungnya itu sendiri. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, kotorannya saya bilang tadi ya, putih, panjang-panjang dan mudah sekali kering. Itu hanya beberapa menit saja sudah kering kotorannya, sehingga tidak mengotori sarangnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti inilah di sarang aslinya, kotorannya itu akan menempel di pinggir-pinggir sarangnya, akan menjadi dindingnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sambil kita suapin burungnya ya, sebenarnya ini posisinya masih kenyang, temboloknya itu masih ada, tapi tidak apa-apa lah, sambil cerita-cerita sambil kita suapin burungnya. Teman-teman, mudah sekali ya. Jadi hanya dengan alat sumpit seperti ini sangat mudah kita menyuapin burungnya. Oke.
Nah itu sudah kenyang teman-teman, yang sudah menolak disuapin itu sudah kenyang burungnya, karena memang di dalam temboloknya itu masih penuh sekali. Baik, sekian teman-teman video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang masih bingung, yang dapat burung emprit mau dilolo pakai apa ya, terus kelebihan dan kekurangannya apa saja. Nah ini sudah bisa keluar dari sarangnya teman-teman ya. Tuh, sudah belajar nangkring deh. Oke teman-teman, itu saja ya, nanti kita update lagi perkembangannya beberapa hari kemudian sampai burungnya nanti tumbuh dewasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.